Hikmah yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Dalam kesempatan lain beliau berkata, Man ahla sidqa haitsu yakhafu, ista'mil al-kidbah haitsu Ista'mala. ista'mala kidbah haitsu yarju. Artinya, barang siapa yang meremehkan nilai kejujuran karena merasa takut, maka ia akan menggunakan kedustaan sebagaimana yang ia harapkan. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. قال القطب الأرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد إلى قوله رضي الله عنه وعنكم من أهمل الصدق حيث يخاف استعمل الكذب حيث يرجو. Siapa orang yang meremehkan atau meninggalkan, ahmal ini berlalai-lalai, suka dianggap sepele, ya, atau meremehkan di situ ya. Apa yang diremehkan, yang dianggap sepele? Sebuah kejujuran, as-sidq. Sehingga banyak daripada manusia untuk melakukan perbuatan jujur menjadi satu ancaman baginya. Ya. Takut dia berbuat jujur, berkata jujur. Kalau aku jujur nanti begini dan begitu. Ya. Takut dia jujur, akhirnya tidak jujur. Kalau sudah dia tidak jujur, berarti yang terjadi, yang ada kebohongan. Makanya dikatakan sampaikan yang hak meski itu pahit. Qulil haqqa walau murra wa in kana murra. Sampaikan yang hak, sampaikan dengan jujur, sekalipun yang engkau sampaikan dari kejujuran tersebut pahit, kamu akan dibenci, kamu tidak akan disukai. Ya, satu teman bilang sama teman yang lain, diatur, dia bikin strategi, nanti tolong aku ya, kamu bilang begini begitu begini begitu. Jangan kamu tolong, dia ngajak kamu pada kebohongan, mengajarkan pada kamu agar tidak jujur. Kamu harus memberikan jawaban saat itu, minta maaf. Karena ada unsur ketidakjujuran, jangan minta tolong sama saya. Ya. Kecuali perkaranya memang perkara yang berat. Nanti disebutkan di sini pembahasan. Bohong itu halalnya di berapa tempat. Kalau masalah sepele, kamu diminta pertolongan sama temanmu untuk tidak jujur,
saat itulah jawab, aku belum bisa bantu untuk hal ini. Ya, karena kamu sekarang lagi digiring sama dia untuk melakukan kebohongan. Akhirnya dia marah, benci sama kamu. Biarin. Gak apa-apa dia benci sama kamu. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah yang tidak benci. Kalau kamu ikuti permintaannya, walaupun asasnya menolong, tapi sudah keluar dari dirimu satu sifat yang mulia, yang sangat disukai dan dicintai Allah, yaitu kebohongan, tidak ada kejujuran. Alhasil kamu dibenci sama Allah. Maka dari itu orang yang pintar dan berakal, dia bisa memilih mana yang menguntungkannya, dunianya, akhiratnya, dirinya, agamanya. Ya, yang menguntungkan untuk diri itu, dari itu dia pilih. Ya. Siapa orang yang meremehkan nilai kejujuran karena merasa takut? Ya, ada banyak kan ini kadang kita tuh tidak jujur, kita tinggalkan kejujuran manusia ini karena rasa tidak enak, rasa takut, atau rasa terancam dan lain sebagainya. Ista'malal kidba au kadhiba haitsu yarjud. Maka ini orang akan melakukan satu kebohongan ketika dia inginkan sesuatu. Nah, kalau sudah tidak jujur karena takut, maka dia akan bohong untuk mendapatkan sesuatu. Dia akan melakukan kedustaannya sebagaimana yang dia harapkan. Apa yang diinginkannya? Dia akan lakukan kebohongan untuk mendapatkan yang diinginkannya. Kalau nggak bohong, nggak bakal dia dapat apa yang dia inginkan. Ini orang kelihatan karena dia senantiasa menghilangkan kejujuran dari dirinya. Akhirnya untuk mendapatkan sesuatu, dia harus menggunakan dengan cara berbohong. Pinjam uang. Pinjam uang untuk urusan pribadi, misalnya nyabung ayam, judi online, pokoknya untuk sesuatu perkara yang maksiat kah atau mubah untuk dirinya sendiri. Khawatir dia, takut nggak bakal dipinjemin sama orang. Akhirnya dia berbohong, alasannya apa? Tolonglah pinjamkan aku uang, mamaku sakit, bah. Anakku sakit, istriku sakit, padahal tidak. Cuma untuk memuluskan dia punya keinginannya, dia harus menggunakan cara berdusta. Ini tandanya orang tersebut pada dirinya tidak ada kejujuran. Ya, tamam. Yang berikutnya apa? Bohongnya akan berkelanjutan. Ya, bohong ini virus yang menular. Penyakit yang banyak cabangnya. Sekali kamu bohong, entah detik itu juga saat itu atau nanti kamu akan terus berbohong. Contoh, pinjam uang, orang tuaku sakit, anakku sakit, istriku sakit, padahal enggak. Itu pertama, ya. Bohong kan itu? Bohong. Dosa itu pasti. Oh, kasihanlah ini orang. Sakit apa? Nah, kalau bertanya dia, sakit
Nggak tahu, belum tahu dari dokter, belum cek. Atau dia ngarang langsung, sakit kanker. Parah ngomongnya sampai gitu. Maksudnya kantong kering. Hah? Ah, sudah dikasih obat? Belum. Beli di apotek sini aja murah. Iya, nanti saya beli apotek situ. Semua itu bohong. Karena tidak ada yang sakit. Gara-gara bilang sakit, untuk mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan, dia harus dengan cara berbohong. Judulnya, judul filmnya apa? Sakit. Pertama itu udah bohong. Ditanya sama yang minjemin duit, sakit apa? Dijawab lagi bohong. 2. Ya. Sudah beli obatnya? Belum. 3. Karena nggak ada kaitan sama sakit. Di apotek sono aja murah kalau mau beli obat. Iya, nanti saya ke sana. Padahal nggak ada dia bakal mau ke apa? 4. Hati-hati bohong ya. Jaga, selamatkan diri kita dari sifat-sifat yang kadang kita anggap sepele namun tercelanya di mata Allah sangat besar. Bagaimana caranya? Ya jangan sepelekan dan meremehkan kejujuran. Jujur ini sifatnya Nabi dan Rasul kalau kamu paham. Bukan kalau kamu tahu ya, kalau kamu tahu dari SD kita udah belajar. As-Siddiq, Fatona, apalagi amanah, satu lagi apa? Nah, itu udah belajar itu sifat. Tapi faham yang harus yang kita butuhkan ini adalah paham. Ada orang yang bisa membedakan mana yang dia ini, apakah ini orang jujur ataukah sebaliknya. Jadi dia mau ngeles bagaimana, mau dia berkata seperti apa, dan orang yang kalau sudah sekali nggak jujur, dicap sama orang seumur hidup dia pembohong. Itu bahayanya. Nggak enaknya di situ. Sekali aja dia didapati bohong dengan apa yang telah pernah dia uraikan, dia sampaikan, diutarakannya, ketahuan. Seumur hidup dicap orangnya. Seumur hidup kamu tidak dipercayainya lagi. Ketika betul-betul terjadi sesuatu yang bersifat urgent, kamu minta bantuan sama dia, tidak bakal kamu dibantu. Padahal sekarang kamu jujur. Datang lagi kamu ke ini, memang betul-betul sakit istrimu. Nah itu gara-gara bohong, bawa nama sakit. Hati-hati, jangan main-main dengan kalimat sakit. Padahal kagak sakit. Pinjam duit, orang tua anak, ibu apa, istri anak-anaknya sakit. Padahal sehat. Betul-betul sakit dikasih sama Allah. Saat betul-betul sakit kamu akan balik lagi ke dia. Kamu bakal minta tolong. Tapi bobrokmu sudah ketahuan sama dia. Nah kamu datang sekarang jujur. Istriku, ibu, anakku betul-betul sakit. Sekarang dianggapnya kamu bohong. Padahal kamu jujur. Hati-hati ya. Jangan sepelehkan namanya kejujuran. Ngomong apa adanya, jujur. Jawablah pertanyaan juga dengan kejujuran. Kalau ada yang bertanya atau mengajarkan kepada kamu kebohongan, jangan mau diikutin. Tamam. Orang yang tidak jujur itu sifatnya munafik. Munafikin itu tidak jujur. Di depan bilang Islam, depan Nabi, di belakang lain. Ya. Tapi orang yang jujur itulah ciri-ciri orang yang mukminin, beriman. Nah, di sini ulama membagi bahwasannya jujur itu ada 2 bagian. Ada 2 bentuk jujur. Yang pertama as-sidqu fil qauli, jujur ucapan.
Yang kedua, sidqa fil amali, jujur dalam perbuatan amalnya. Jujur dalam ucapan, jujur dalam amal perbuatan. Paham? Kalau jujur dalam ucapan, ucapannya itu selaras dengan yang terjadi. Itu jujur ucapan. Contoh tadi, pinjam uang, fulan sakit. Nah, yang diucapkan sama yang terjadi betul. Memang itu adanya. Ya, kalau contoh yang seperti ini jujur ucapan namanya. Kalau bertolak, pinjam uang, sakit untuk sakit, padahal sehat. Nah, ini berarti tidak jujur, bukan dinamakan sidqul gauli. Sidq fil gauli, jujur dalam ucapan. Tamam. Yang kedua, sidqu fil amali, jujur dalam perbuatan. Apa itu? Yajtahid fi ayyakuna amalu fil zahir yadul ala ma kan fi batin. Dia berupaya, berusaha di dalam dirinya, amalnya secara zahir itu menunjukkan amal di dalam dirinya secara batin. Ini orang yang jujur di dalam amal. Artinya dia berupaya, berusaha nih. Sekarang lagi tahap berupaya, berusaha. Dari amal zahirnya itu dia harus tunjukkan yang batinnya juga sama. Seperti yang dilakukan oleh yang zahirnya. Contoh amal zahir apa? Ya, seperti sifat amanat. Ya. Zahirnya menunjukkan batinnya. Dari sisi misalnya ibadah, dia harus jujur dengan ibadah yang dilakukannya. Amal yang dilakukannya. Seperti sedekah, bersedekah. Dalam bersedekah itu antara amalnya dia berupaya, berusaha, saat dia melakukan amal tersebut zahir sama batin juga selaras. Kalau tidak selaras apa? Ini orang sholat tapi batinnya minta pujian. Ini orang bersedekah amal nih tapi batinnya minta dibilang jadi orang dermawan, pujian. Macam-macam banyak. Ini orang hadir majelis, amalannya itu, amalnya, kerjaannya. Tapi batinnya mikir kemana-mana, sibuk sama HP, ngobrol di majelis. Diam atau sibuk dengan perangkatnya. Nah, ini amalnya itu tidak selaras dengan apa yang ada di batinnya. Atau dia mikir tidak tahu kemana, kirim utang mungkin. Ini amal lidah zahir batinnya tidak selaras sama batin. Berarti dia tidak masuk ke dalam kategori yang kedua, sidqu fil amal. Harus selaras. Kalau ucapan yang diucapkan sama yang terjadi harus memang betul-betul selaras. Memang apa adanya gitu. Ya, memang apa? Memang apa adanya. Karena mau pinjam uang karena di rumah nggak ada beras. Harus memang selaras, betul-betul nggak ada beras di rumah. Sehingga kamu tidak dikatakan bukan orang jujur. Tapi kalau masih ada beras cuma untuk stok, nah kamu sudah tidak jujur di sini di dalam ucapan. Ya. Jangan seperti itu ya. Jangan remehkan ini sifat jujur. Seorang pedagang seperti yang disampaikan Nabi dalam hadis at-tajirus saduq. Sidik, jujur. Jujur ini mulia. Sifat jujur ini adalah mulia. Bagaimana orang yang beriman dan berakal menjauhkan atau menghilangkan kemuliaan dari dirinya, dibuang jauh-jauh dengan cara berdusta. Tidak boleh itu pada orang beriman. Ya. Itu sifat orang yang munafik.
Kita kalau seandainya jujur, memaksimalkan berupaya senantiasa jujur kepada diri kita, menjadi orang yang tidak pernah berbohong atau sengaja melakukan kebohongan, itu sama kita memuliakan diri. Kenapa kamu tidak mau? Artinya kenapa kamu mesti berbohong? Jika kamu jujur itu kamu mulia. Nabi menjelaskan pedagang yang jujur, ma'an nabiyina wassiddiqina wasyuhada. Mereka dikumpulkan nanti pada hari kiamat dengan para nabi, para siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Akhrajahul Hakim. Ya. Contohnya apa? Kamu berdagang. Misal ada orang bertanya, walaupun jarang terjadi. Kamu beli dengan harga 100.000 modal, lalu kamu jual 150, 170, 140. Ya, misal sudah termasuk di situ ongkos kirim, sudah termasuk di situ keuntungan. Yang beli nanya, berapa juga untuk apa? Yang beli nawar, bisakah 120 aja? Jangan, tidak sampai modal. Untuk apa kamu bilang seperti itu, berbohong? Modalmu kan 100. Ya enggak? Enggak sampai modalnya. Aduh, udah bohong. Bagaimana mau kumpul sama ini 3 golongan, para nabi, para siddiq, pada syuhada? Itu aja udah kelihatan cara bohongnya. Kalau memang tidak bisa, bilang belum bisa. Jangan, tidak perlu kamu tambahi kebohongan lagi dipoles. Kamu mengharap dikasihani cara berdagang seperti itu. Enggak lah, rugi kita. Jadi pedagang jujur. Karena ada jaminan dari Rasulullah untuk seorang pedagang. Karena Nabi juga pernah berdagang. Jadi nggak usah dikasih pemanis. Itu pemahit, itu pahit namanya itu ya. Aduh, kurang modalnya aja nggak sampai. Nggak usah orang bilang ngorong nawar kok. Bisakah 120 aja ya Pak ya Bu ya? Nggak bisa, belum bisa, minta maaf. Modalnya aja. Nah itu pemahit, itu pahit, itu nggak usah ditambah. Hah? Orang nggak nanya kok. Ngapain kamu bilang cuma ngeharapin biar barangmu dibeli sama dia. Tapi yang hasil yang kamu dapati dengan cara tidak jujur. Dengan itu kau kasih nafkah istri dan anakmu. Aduh, kasihannya yang di rumah. Kasihan yang di rumah. Jadilah pedagang yang jujur. Ya. Kecuali kalau dia tanya si pembeli, berapa juga ini Pak modalnya? Modalnya 100.000. Noh, kan saya 120.000 nawar, masih ada untung Pak. Bapak jualnya 150 misalnya. Itulah harga saya Pak. Bapak ridho mau beli. Enggak juga nggak apa-apa. Selesai. Ya enggak? Bapak mau beli, alhamdulillah. Bapak nggak beli juga nggak jadi masalah. Ya dalam hati innalillah. Nggak apa-apa. Ya. Bapak mau beli, enggak juga nggak apa-apa. Saya nggak bisa kasih harga 20.000. Besar betul untungnya. Diam aja udah, nggak usah dilayani. Kau layan itu berantem kamu akhirnya pembeli sama pedagang. Besar bro untungnya. Kan namanya pedagang itu kan cerewet. Wajar, memang seharusnya pedagang itu cerewet. Kalau seandainya pedagang nggak cerewet, kalau pembeli itu nggak cerewet, bukan pembeli itu namanya. Ya, tukang sedekah itu. Berapa ini harga 110? Dor, tambah bayar, tambah tawar-tawar lagi. Dia bersedekah ini. Kalau pembeli yang asli pembeli. Belum pernah kamu ketemu sama pembeli asli ya? Alhamdulillah, saya Syarifah udah pernah. Pembeli asli nih pembeli. Nanyanya itu butuh syarah kitab 10 jilid. Ujung-ujung nggak jadi. Ujung-ujung nggak
nggak jadi. Daripada kotor hati ngadepin ini hamba Allah satu ini, blokir. Bersih hati insya Allah. Kita kan manusiawi kok, biasa manusia itu kadang ada emosi, kadang-kadang kita marah. Ini beli enggak cerewetnya, naudzubillah, kayak tafsir Quran kalah. Biasa seperti itu namanya itu, tapi pembeli hakiki. Hah? Pembeli yang memiliki magom ya sampai ke sab'a samawat al-arsh. Sudah kita apa adanya, udah kamu pedagang yang penting pahami sifat pembeli itu cerewet sebetulnya. Kalau langsung tanpa nawar-menawar itu namanya pensedekah tuh. Tukang sedekah itu orang, Masya Allah, khair. Berapa ya? 100 ter. Ya. Berapa harganya? 200. Ya, tanpa tawar-menawar. Itu mah nih ahli sedekah nih orang. Mah jabar khotir aja kadang-kadang kita dapetin. Ya, jabar khotir tau jabar khotir? Apa jabar khotir ya? Hah? Nenangin hati. Nenangin hati penjual. Nah itu. Ada lebih mulia kalau ada jual beli. Sebetulnya kalau dia mau kasih, kasih aja, nggak usah diterima barang. Tapi takut nanti yang menjual tersinggung. Nah, ada tipe orang seperti itu. Nah kita juga kalau seandainya belanja nih jadi pembeli, umpama yang jual ini perlu dikasihani, jangan ditawar. Ya, untung tidak seberapa dia dari apa yang dijual. Dan dia kelihatan kurang mampu. Bukan seperti orang yang punya toko dan lain sebagainya. Nggak usah ditawar. Lihat apa namanya, ada satu misalnya di pinggir jalan, dia jualnya khusus pisang aja. Atau kadang di bandara tuh ada jual pepaya. Itu aja dijual, nggak ada yang lain deh. Itu kasihan itu kalau ditawar tuh. Apalagi kalau terpojokkan tempatnya sendirian. Ada barang sedikit. Yang musim cuma pepaya doang. Berapa ini sekilo? 10.000. Saya ambil 2 kilo ya bu. 5.000 aja bu. Oh ya Allah. Kamu nih lalu-lalu juga pembeli kayak gitu. Lihat-lihat kalau pembeli. Kalau yang penjualnya itu toko gede, ya nggak ada artinya, untung 1 2 itu nggak dianggap sama dia karena stoknya banyak. Belum lagi yang mubazir. Apa-apa kamu jadi pedagang yang hakiki. Jadilah kamu pedagang yang cerewet, yang mengeluarkan tafsir, hadis, apalagi syarah. Kalau ngadepin pedagang yang kasihan, perlu dikasih ini, mesti kamu bantu. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Nabi bersabda, alaikum bisidqi, atas kalian sifat jujur. Artinya atas diri kalian mesti mempunyai sifat jujur. Jaga tuh sifat jujur. Pelihara, dirawat, dibawa ke salon, dimandiin, ya. Pokoknya dirawat. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sifat jujur itu memberi petunjuk, mengajak kamu kepada ketaatan. Dia menggiring kamu untuk melakukan perbuatan taat. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan ketaatan menggiring kamu masuk surga. Wa mayazalu rajul yasduqu wa yataharras sidqa, dan terus menerus seseorang itu berlaku jujur dan menjaga sifat jujur tersebut, hatta yuktaba indallah siddiqa, maka di sisi Allah ini manusia mendapat titel jujur, siddiqa. Siapa yang kasih titel? Allah. Yang kasih titel Allah. Yang kasih gelar kamu Allah. Apa gelarnya? Siddiqah.
manusia yang jujur, hambaku yang jujur. Aku kalau jujur, Beb, dibenci sama orang. Ya, mah, biarin. Ya. Tapi lihat-lihat juga maksudnya jujur bagaimana ya. Kalau untuk aib diri kita, ya jangan juga kamu jujur, terlalu jujur itu tidak bagus. Artinya kamu harus tahu momen-momen jujur itu yang bagaimana. Jujur diri kita kepada orang. Anda mau jujur. Loh, jujur apa? Semalam aneh melakukan ini. Ngapain ente buka aib ente? Udah Allah tutup kok dibuka. Ya? Kalau kamu diajak untuk berbohong, nah sekarang kamu ini melakukan bisnis antara jujur dan bohong. Nah, kamu punya prinsip aku harus jaga yang kejujuran, tidak mau aku bohong. Tapi kalau kamu jujur ngomong sana, oh malam mana 10 botol minum, jujur dia sama orang, kepinteran tuh orang, saking pinternya ngomong. Wa iyyakum wal kadhiba. Lalu Nabi melanjutkan hadisnya, atas kalian hati-hati dengan sifat dusta, hati-hati dengan sifat bohong. Nah, kalau jujur tadi kita mendapatkan titel jujur oleh Allah dikasih. Ini hambaku jujur. Hati-hati kalian dengan sifat bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena perbuatan bohong itu, kebohongan itu, dusta itu menyeret kamu pada perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa, fajir. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Perbuatan fujur, perbuatan fasik ini menyeret kamu masuk neraka. Kalau tadi jujur nyeret kita kepada kebaikan, ketaatan, dan taatan membawa kita surga. Di sisi Allah kita mendapatkan titel orang yang jujur. Nah, kalau dusta bohong, ini hati-hati dengan sifat pembohong karena dia mengajak kamu, mengarahkan kamu kepada maksiat. Maksiat itu mengarahkan kamu kepada an-nar, neraka. Wa may yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yaktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan terus-menerus seorang itu suka berbohong sehingga dia di sisi Allah ditulis dapat juga dia titel apa? Pendusta. Masya Allah. Di sisi Allah karena dia sering senang dengan suka berbohong. Sering kalau namanya bohong itu mah jadi kacang gitu. Makanan dia sehari-hari. Tasbihnya dia tuh wiridan itu. Pegang tasbih itu bohong aja isi, bukan bacaan, tapi kebohongan. Di sisi Allah dia dapat titel pendusta. Allah selamatkan kita ya dari sifat bohong. Lagian jujur itu beratnya di mana? Ya ngomong aja apa adanya. Gak usah ditutup-tutupi. Kalau memang itu kamu harus sampaikan apa adanya. Diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultan Aulia, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau itu waktu masih kecil diutus sama ibunya dikasih uang 40 dirham. 40 dirham untuk menuntut ilmu. Kata ibunya, pergi kamu ke Baghdad wahai anakku. Nah ini kantongi 40 dirham ini untuk perbekalan selama kamu talim ya. Disimpannya di dalam kantongnya baju itu ada tempat khusus penyimpanan dibikinnya sama ibunya. Kalau dulu kan nggak pakai kantong-kantong kayak gini, nggak ada pakai baju-baju kayak gini, di lengan tangan, kadang ditaruh di mana lagi sama tukang jahit zaman dulu, baju zaman dulu.
Bisa disimpan kucing di baju. Makanya dipanggil Abu Hurairah. Nyimpan kucing itu dibawa gitu. Dalam bajunya. Jaga. Mati-mati ini. Allahu Akbar. Tes satu. Bawa ini nak 40 dirham untuk perbekalan. Ah, berangkatlah. Bareng rombongan. Waktu sampai rombongan ini, ibunya ini Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum dia jalan dia beramanat 40 dinar ya, bukan dirham. Amanatnya apa? As-sidq. Wahai anakku, tetaplah kamu menjadi orang yang senantiasa jujur. Itu aja amanatnya. Baik ibu katanya. Sampai ke satu tempat yang bernama Ardun Hamdan. Tempat terbuka tapi dikelilingi sama bukit. Turun rombongan perampok. Perampok ini bukan perampok barangan, perampok padang pasir nih. Perampok padang pasir ini main sikat nyawa aja. Hidupnya udah di tempat yang susah, kalau nggak dapat apa-apa, mati mereka. Ya. Kerjanya yang ngerampok. Ada gofilah lewat, ada kafilah lewat, bawa apa? Hartanya dihantam. Nggak mau kasih, orangnya dibunuh. Nah, rombongan Syekh Abdul Qadir Jailani kena. Disusun satu, didudukin mereka, barang diambil. Si anak buah ini kan ada premannya, ada bosnya nih. Pimpinannya, wali rampok. Dicek satu-satu. Ketemu ke Syekh Abdul Qadir Jailani masih kecil. Masih kecil. Kamu bawa apa? Pada dirimu ada apa? Kamu nyimpen nggak bawa sesuatu kah? Kata si perampok ini, tapi masih anak buah perampok, bukan boceng. Kata beliau ngabarin, ana ada 40 dinar. Nah, kecil kayak gini bohong. 40 dinar itu gede, bukan kecil. Besar. 40 dinar mata uang emas. Tapi yang bawa ya seumuran Muhammad, masih kecil. Polos namanya polos. Tidak percaya, lewat aja dia. Datang lagi yang Haris yang kedua, jaga. Nanyain satu, meriksa lagi yang kedua. Sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani, apa yang ada sama kamu? 40 dinar. Tak dipercaya. Ada anak kecil bawa 40 dinar, bahasa kita tuh. Mana mungkin anak kecil bawa 40 juta. Nah gitu. Orang ketiga, nah mulai dia agak ini mempercayai. Akhirnya dia tanya langsung ke bos. Bawa aja sudah ke bos kita. Bawa aja kemana ke Pak Ketua. Bos dibilangnya ini bawa 40 dinar. Jangan aneh-aneh, kamu masih kecil. Tuh apa juga kamu ngomong Pak bawa 40 dinar. Tidak ada seumuran itu membawa 40 dinar. Apa yang ada sama kamu? 40 dinar. Masih tetap gitu. Jujur. Memang bawa 40 dinar. Amanat ibunya tetap jujur. Baik, kalau seandainya kamu bawa 40 dinar mana? Dikeluarin nama dia. Dari dalam baju yang ada celahnya, memang khusus untuk yang tidak diketahui kecuali si pemilik baju. Oh, kaget semua perampok nih. Lalu ketua perampok ini ngomong, apa yang membawa engkau ini untuk jujur? Mestinya kan kamu bohong aja, nggak usah ngomong. Aku takut melanggar janji amanatku dengan ibuku, karena ibuku beramanat padaku agar aku jujur. Diam. Ini perampok tadi diam. Di situ Allah berikan dia
taufik wal hidayah. Kamu takut melanggar janjimu dengan Allah, dengan ibumu. Mestinya aku lebih takut melanggar janjiku dengan Allah. Wahai anak kecil, kamu saksikan aku saat ini tobat di tanganmu. Dengan kejujuran sebab jujurmu, aku bertobat kepada Allah. Bilang sama anak buahnya, balikkan semua barang-barang yang kita ambil ke pemiliknya. Balikkan semua. Nah ini nak, uangmu 40 dinar. Ya. Setelah ditanyanya mau kemana, mau menuntut ilmu ke Baghdad, ngapain, cari ilmu gitu. Akhirnya dibilang sama konco-konconya, anak buahnya, engkau adalah pemimpin kami, wahai Pak Ketua. Di dalam urusan bisnis kita merampok nih. Dan kamu juga wahai Pak Ketua yang kami tuakan. Kalau seandainya engkau taubat, maka kami taubat semua. Oh berkat Syekh Abdul Qadir, jadi semua perampoknya taubat. Ayo dengan sebab jujur. Ya. Kalau seandainya tidak jadi baik untuk dirimu dengan kejujuranmu, maka akan baik selalu di sisi Allah. Tidak usah kita hiraukan manusia, teman atau lain sebagainya. Seorang sahabat datang ke Nabi. Sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku laki-laki ingin beriman. Ini belum masuk Islam tapi cuma dengan syarat yang aku sukai tetap boleh aku kerjakan. Kalau memang engkau setujui, aku akan masuk Islam. Karena aku tidak mau dengar omongan orang. Ya, nanti kamu mengharamkan ini dan itu. Dan aku sudah dengar dari orang. Islam itu mengharamkan ini dilarang ini dan itu. Nah aku tidak mau dengar itu dah. Pokoknya kalau seandainya aku diizinkan, maka aku akan masuk Islam. Ada 4 yang sangat aku cintai, tidak bisa aku hilangkan. Nanti ada tawar-menawar nih sama Nabi Muhammad. Kata si ini tadi, belum beriman tadi. Yang pertama, aku sangat mencintai minum-minuman keras. Mabuk-mabukan. Yang kedua, aku sangat suka berzina. Zina. Allah lindungi kita. Yang ketiga, aku sangat suka yang tidak bisa aku tinggalkan, maling, rampok. Dengan uang maling merampok tadi, dia minum minuman keras, dia berzina. Dan yang keempat, dusta, bohongin orang. Oh itu kerja aku. Ini 4 senjata ampuh yang sangat aku sukai, yang membuat aku bahagia, yang tidak akan pernah aku tinggalkan. Kalau seandainya ini tidak dilarang, aku masuk Islam, kata pemuda ini. Tapi bolehlah kalau mau dihilangkan 1. Tapi aku tidak mau semuanya. Kalau 1 bolehlah. Bilang Rasulullah, hilangkan dusta, bohong. Hebat nggak? Kalau kita ngeliat bohong itu dibandingkan dosanya zina, minuman keras, dan maling itu ya. Dusta itu paling kecil tuh. Tingkatan dosa, dusta sama zina, mana yang lebih gede? Zina. Maling lebih gede. Nah, tapi Nabi bilang tinggalkan dusta. Baik, Mamdud yadak, tolong ulurkan tangan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah. So Islam. Setelah masuk Islam, dia keluar kembali dengan aktivitas dia sehari-hari. Apa aktivitas sehari-hari? Ya mabuk, zina, maling, rampok, bohong. Baru masuk Islam dia balik ke aktivitas. Kecuali 1 yang dapat diskon, kidib. Kidbun ini
didiskon, di korting untuk tidak melakukan satu itu aja. Datang waktunya dia mau dihadapkan, di hadapannya perempuan cantik dilihatnya. Ya. Wah, mulai syahwat naik, mau berzina. Tapi duit tidak ada, maling dah. Ya, maling dulu. Mana nih yang mau diincer nih? Maling ini kadang-kadang nggak mikir, nggak mau tahu siapa rumah ini aja perlu dimasukin markasnya sama maling. Ya, itu maling tuh akalnya itu tutup semua. Bahkan maling itu bisa maling harta, juga di dalam ibadah bisa maling. Kamu sholat, sering kali kita ini maling dalam sholat. Maksudnya apa? Ya kamu tidak fokus, itu namanya mah kamu mencuri di dalam sholatmu, dalam ibadah gitu. Dalam kehidupan dunia, realita kehidupan sehari juga bisa maling. Mikir dia mau maling. Bisa dengan itu minum minuman khamar, bisa dengan itu berzina. Lalu dia berkata pada dirinya, kalau aku minum, lalu Nabi tanya, dan aku membohonginya, berarti aku menghancurkan perjanjianku dengannya. Maksudnya jangan bohong kan? Dia udah ada ikatan janji sama Nabi, tidak mau bohong. Kalau aku jujur, maka didirikan atasku hukuman had, cambuk. Bohong, aku merusak perjanjianku dengan Rasul. Jujur, aku dicambuk. Kena apa namanya? Had minum khamar, berapa? 40 kali cambukan. Gak jadi minum khamar, dah tinggalkan sama dia. Waktu dihadapkan perempuan cantik dia mau berzina, begitu juga terlintas lagi. Kalau aku ditanya Nabi berzina enggak, aku ada ikatan janji untuk tidak bohong. Kalau aku bilang aku jujur, iya kalau aku berzina, 80 kali cambuk. Artinya lebih berat dari minuman keras. Karena dia masih pemuda, bukan sudah punya istri, bukan muhson. Tinggalkan lagi sama dia zina. Maling begitu juga. Akhirnya dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, luar biasa, pilihan yang kau ambil itu menghancurkan semua yang aku sukai, kata. Aku tidak bisa maling, tidak bisa berzina, tidak bisa minum khamr. Gara-gara satu tadi yang kau ambil, kata dia. Kok bisa, kata Rasul? Ya, waktu dihadapkan kepadaku minuman keras, aku mau minum, tapi nanti kalau ketemu engkau bertanya, aku tidak bisa berbohong. Kalau aku jujur, siap cambuk 40 kali. Aku tinggalkan. Luar biasa, kata ini orang mualaf satu ini baru masuk Islam. Ya. Akhirnya apa? Fatal. Semuanya, tiga aku tinggalkan ya Rasulullah. Da aku minum khamar, wala aku zina, wala aku maling. Lah kalau maling begitu juga ketahuan potong tangan, mampus dia. Kalau jujur, kamu maling, enggak, bohong ya. Iya ya Rasulullah, sini tanganmu. Mau ngapain, ditinggal sama dia. Nah ini namanya dusta, itu meninggalkan sifat dusta, artinya jujur ya. Itu mulia. Kamu jangan mikirkan orang nggak suka, benci dan lain sebagainya, usah jangan mikirkan itu. Yang mesti ada di dalam benak dan pikiran kita, Allah bagaimana sama kita. Nah, dalam hadis lain Nabi mengatakan la yahillul kadhiba illa fi thalah, tidak dihalalkan dusta kecuali di 3 tempat. Ya. Catat nih. 3 tempat halal bohong. Artinya kamu tidak dicatat pendusta, pembohong yang tidak berdosa. Yang pertama, yuhadditsur rajulu imra'atahu liyurdiyaha, suami bohong sama istri agar dia ridho. Jadi jangan sampai istrimu marah.
marah. Misal istrinya badannya gemuk, nanya ke ente, Mas, aku sudah diet baru 3 hari nih, baru tuh ketimbang, alhamdulillah turun, kelihatan kurus seksi kah? Oh iya seksi betul, kamu beda sama kemarin lusa ya. Masya Allah ayang beb, padahal kamu bohong. Oh, halal bohongnya seperti itu biar dia ridho nggak marah, nggak dosa kamu bohong sama gitu. Ada di dalam nih misalnya, udah punya bini, udah punya laki, ya, demen masakan Syarifah, minta ajarin, diajarin sama Syarifah, saking semangatnya dia mau bikinin suaminya. Mestinya gula itu dikasih 2 sendok, dikasihnya garam, disajikan sama suami. Resep baru, ayang beb, ayang beb, minum dulu, minum dulu. Bisa pulang juga hujan. Ayang beb, iya ayang Bob. Dapat resep baru, baru belajar. Apa? Ini udah kusajikan makan siang di sini ya. Oh siap kata si suami. Kebetulan mungkin istrinya pilek atau puasa dan dia nggak nyobain. Makanlah suami tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya apa kira? Biasanya istri minta penilaian enggak? Gimana yang beb? Enak kah? Selawat aja si suami. Top, Allahumma sholli ala Muhammad. Meter dia ngomong selawat. Sangkin asin rasanya tuh. Bohong apa jujur tuh? Jangan kamu jujur. Nah dalam keadaan seperti ini halal kamu bohong sama istri. Ya. Kalau dia sakit hati, marah, kasihan, menangis. Oh dia capek ngelahirin anakmu, dia capek ngurusin anakmu, nyiapin kamu makan, udah capek-capek. Dia udah berupaya untuk tampil seksi di depanmu. Kalau bobot badannya berat mau diturunin, kasih semangat. Jangan kamu jujur, ya, artinya terlalu jujur juga. Makanya saya katakan jujur, lihat-lihat tempatnya. Istri mau ngasih yang terbaik untuk kamu suaminya, dietlah dia karena ngerasa berat badannya berlebihan, akhirnya diet, lalu minta penilaian, Mas, ayang beb, gimana aneh udah turun lo berat badan, kelihatan gimana badan anak ya, coba nilai seksi, gembrot kamu tuh masih bontet, perutmu itu kayak bakul, kayak kuali, apanya kurus, la ilaha illallah. Jangan, gak boleh, kasihan binimu diperlakukan seperti itu. Ya. Kecuali kalau dia sudah biasa bercanda, itu pun mesti dijaga perasaan. Yang kedua, wal kadziba fil harbi, dalam peperangan. Ya, boleh dusta. Halal maksudnya enggak dong. Dosa. Dan yang ketiga wal kadzibu liyusliha bainan nas. Dusta untuk mendamaikan dua perseteruan yang sedang terjadi. Bohong dengan cara dia berdusta. Ada halal dalam kondisi ini. Ya, binasul hadis rawahu Tirmidzi. Allahu a'lam. Jaga selalu sifat jujur ya. Jadilah orang yang jujur, karena Ibn Abdullah bin Abbas pernah mengatakan empat perkara yang kalau dijaga itu selalu mendatangkan keuntungan. Ada 4 perkara Abdullah bin Abbas mengatakan kamu jaga kamu beruntung. Apa yang pertama? Jujur. Yang kedua haya, malu. Ya, yang ketiga husnul khuluq, baik akhlak budi pekerti, selalu ada adab di dalam diri, selalu ada akhlak yang mulia tampil di dalam diri. Dan yang keempat senantiasa bersyukur, ada rasa syukur pada Allah. Jujur, rasa malu ada pada dirinya seperti pembahasan kita kemarin malam ya. Kemudian akhlaknya baik, budi pekertinya, kemudian selalu pandai bersyukur.
kepada Allah. Allah selamatkan kita dari kebohongan. Allah lindungi dan Allah tampilkan selalu dari diri kita kejujuran, mengangkat derajat dengan itu dunia wal akhirah, mendatangkan semua kebaikan untuk kita dunia wal akhirah insyaallah, mendatangkan keberkahan untuk kita dunia wal akhirah, dan dijaga kita insyaallah dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin.